Sekilas, kompor ini nampak seperti baru. Namun sebenarnya, saat kami keluarkan dari bawah rak besi ini, sungguh terlihat sangat kotor dan berdebu. Seperti yang terlihat di video ini, kondisi dari kompornya sangat kotor sekali, dan di sebagian dari kompor ini sudah berkarat. Kami akan coba mencucinya. Kalau dilihat dari kondisi kompor ini, diperkirakan sudah sangat lama sekali tidak pernah digunakan lagi. Debunya ini sangat tebal sekali dan sudah mengeras. Penutup dari minyaknya ini sudah tidak bisa dibuka. Kami coba menyukitnya seperti ini. Kalau sudah begini, maka kami bisa lebih mudah untuk mencucinya. Rencananya kompor ini akan kami reparasi dengan mengganti bahan bakarnya yang semula menggunakan minyak tanah. Kali ini kami akan mengganti bahan bakarnya menggunakan bahan bakar yang murah meriah dan ramah di kantong sehingga kantong kita tidak akan bolong. Bila Anda ingin mengikuti cara ini, kami harap tidak men-skip videonya agar tidak gagal paham, karena kami akan membuat video ini secara lengkap dan detail. Setelah hampir 1 jam kami mencucinya, terlihat kompor ini sudah bersih. Saatnya kami memulai reparasinya. Pertama saringan yang di tengah, dan yang kedua ini akan kami simpan terlebih dahulu karena tidak digunakan. Sementara yang paling luar ini akan kami gunakan. Seperti yang terlihat di video ini, bahwa kompor ini sudah tidak ada sumbunya, namun terlihat masih layak untuk digunakan. Untuk sementara, kami sisihkan dulu. Pertama, bahan yang kami gunakan kaleng bekas seperti ini, lalu kami potong seukuran sekitar 9,3 cm. Rencananya kami akan mengambil bagian yang ini untuk kami gunakan nantinya. Yang ini yang kami maksud. Untuk sementara kami sisihkan dulu. Lanjut untuk bahan yang kedua, kami menggunakan kaleng bekas yang lebih kecil seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, kami akan memotong kaleng ini seukuran sekitar 7,7 cm. Tak lupa kami amplas dulu bekas potongan ini agar aman untuk digunakan nantinya. Langkah pertama, kami akan melubangi di bagian sisi bawah sekitar 1,5 cm dan di bagian samping sekitar 2,5 cm. Namun sebelumnya kami akan tandai terlebih dahulu menggunakan spidol. Dan kami juga buatkan lubang kecil di samping lubang yang ini. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk sementara, kami sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke kaleng yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kami akan melubangi di bagian sisi bawah dengan ukuran sekitar 1,5 cm dan bagian samping sekitar 2,5 cm. Kurang lebih juga akan seperti ini hasilnya. Kami sisihkan terlebih dahulu. Untuk di bagian kompornya, kami akan menggunakan yang ini, dan kami akan memperlebar lubang ini seukuran sekitar 2,5 cm. Maka hasilnya akan seperti ini. Sementara kami sisihkan dulu. Lanjut di bagian ini, kami menggunakan pipa burner api lilin dari kompor gas. Bentuknya seperti ini. Dan kami akan pipihkan sedikit di bagian yang ini, agar saat kami gunakan nanti tidak merusak kompornya. Kami ilustrasikan menggunakan tang seperti ini. Namun sebenarnya kami pipihkan pipa ini menggunakan palu besi, karena pipa ini lumayan keras. Secara logika, kami tidak mungkin bisa hanya menggunakan tang seperti ini untuk memipihkan pipa ini. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini.
yang semula berbentuk bulat lubang bagian bawahnya, sekarang jadi lonjong seperti ini. Untuk yang bagian atas kami biarkan saja seperti aslinya. Untuk sementara, kami sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk di bagian ini kami menggunakan pipa bekas dari ayunan anak kecil yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini yang kami maksud mainan ayunan anak kecil yang sudah tidak terpakai lagi, dan kami akan ambil di bagian pijakan kakinya dari ayunan ini. Seperti yang terlihat di video ini, kami potong ayunan ini menggunakan mesin gerinda, dan kami akan mengambil bagian pijakan kakinya ini yang akan kami gunakan nantinya. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami gunakan hanya yang bagian ininya saja. Rencananya pipa ini akan kami potong. Namun sebelumnya kami akan tandai terlebih dahulu menggunakan spidol, dengan ukuran panjangnya sekitar 16 cm. Maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Di bagian ujungnya kami akan memotong sepertiga lingkaran, artinya tidak sampai putus dan membelahnya di bagian ujung dari pipa ini. Lalu kami lebarkan menggunakan tang seperti ini, sehingga bentuknya menyerupai seperti bentuk payung. Perlu Anda ketahui, kami tidak akan menyumbat lubang pipa ini, kami hanya menutup bagian depan dari pipa ini, dan kami sisakan lubang kecil di bagian bawah dari pipa ini. Sebelum kami rapikan terlebih dahulu, kami tandai menggunakan spidol seperti ini. Setelah kami rapikan menggunakan mesin gerinda, kami amplas terlebih dahulu kedua ujung dari pipa ini agar aman nantinya saat digunakan. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian di bagian ini kami menyiapkan bongkahan tanah seperti ini. Namun bagi Anda yang ingin mengikuti cara ini, kami sarankan bebas menggunakan tanah apa saja. Seperti yang terlihat di video ini, kami akan menumbuk tanahnya sampai halus. Kami rasa ini sudah cukup. Kemudian kami akan menguleni tanah ini, dan kami tambahkan air hanya sedikit saja. Kami rasa kekentalannya seperti ini sudah cukup. Tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek. Untuk sementara kami sisihkan terlebih dahulu. Sebelum kami mulai reparasinya, sekali lagi kami akan perlihatkan kepada Anda bahwa kompor ini tidak ada sumbunya. Dan di bagian tempat minyaknya kosong, tidak ada minyak tanah di sini. Ini hanya untuk meyakinkan Anda bahwa kompor ini memang benar-benar kami ganti bahan bakarnya. Yang semula pakai minyak tanah, maka kami akan ganti menggunakan minyak goreng atau minyak goreng bekas. Biar Anda tambah yakin bahwa kompor ini tidak kami gunakan pembakarannya, maka kami akan tutup lubang sumbunya dari kompor ini menggunakan plat seng seperti ini. Kemudian kami kembalikan ke tempat semula dari kompor ini. Maka tibalah saatnya untuk merakit semua komponen yang sudah kami buat sebelumnya. Pertama kami gunakan kaleng yang lebih besar dan pipa api lilinnya. Seperti yang terlihat di video ini, kami memasukkan pipa api lilin ini ke lubang di bagian bawah yang sudah kami buat tadi. Sebelumnya kami sudah menyiapkan mur baut kecil seperti ini. Seperti yang terlihat di video ini, kami pasangkan ring terlebih dahulu,
Kemudian kami masukkan ke bagian lubang kecil di samping lubang yang dimasukkan pipa banner ini. Caranya sangat mudah sekali, seperti yang terlihat di video ini. Cukup dimasukkan saja, kemudian kami pasangkan murnya di bagian luar dari kaleng ini. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Kemudian kami akan masukkan pipa bagian bawah ini ke sela-sela jeruji sumbu dari kompornya. Seperti yang terlihat di video ini, caranya cukup dimasukkan saja seperti ini. Kemudian kami tambahkan tanah yang sudah kami uleni sebelumnya. Caranya sangat mudah sekali. Ambil tanah ini sedikit demi sedikit, lalu dipadatkan terlebih dahulu dengan cara dicubit-cubit seperti ini, lalu letakkan di antara pipa dan kalengnya. Ulangi cara ini sampai memenuhi ketebalan sekitar 1 cm di bagian bawah kaleng ini. Setelah dirasa ketebalan dari tanah ini sudah cukup, kemudian kami gunakan kaleng yang lebih kecil ini. Cara memasangnya berbeda dengan kaleng yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi menggunakan baut, untuk yang ini kami hanya memasukkan kaleng ini ke pipa bannernya. Kemudian kami masukkan tanah di sela-sela antara kaleng kecil dan yang besar. Seperti yang terlihat di video ini, kami hanya memasukkan tanahnya sedikit demi sedikit, dan sesekali kami padatkan agar tidak ada rongga di antara kedua kaleng ini. Kemudian kami pasangkan penutup dari saringan kompor ini, yang sudah kami lobangi sebelumnya. Cara memasangnya, lubang ini harus sesuai dengan lubang dari kaleng yang kecil dan yang besar. Kemudian lanjut, kami akan memasang pipa yang sudah kami buat sebelumnya, seperti ini bentuknya. Kami sengaja membentuk pipa ini seperti tertutup, fungsinya untuk menghambat api, agar tidak bisa keluar melalui lubang ini. Dan kami tidak menutup lubang dari pipa ini, namun kami hanya menyisakan lubang sedikit saja di bagian bawah dari pipa ini, agar nantinya ketika menuangkan bahan bakarnya bisa mengalir melalui lubang yang kecil tadi. Lanjut, kami akan pasangkan ke bagian lubang ini. Dan sudah kami pastikan lubang ini sudah presisi dengan lubang kaleng yang bagian dalamnya. Seperti yang terlihat di video ini, cara memasangnya cukup dimasukkan seperti ini. Lanjut kami tambahkan lagi tanahnya hingga memenuhi kaleng ini. Dan sesekali kami padatkan tanah ini agar tidak ada rongga di dalamnya. Kami rasa sudah cukup. Kemudian kaleng ini kami akan pasangkan sebagai penutup dari tanahnya. Maka kurang lebih jadinya akan seperti ini. Begini jadinya kalau kita lihat dari samping. Sementara kalau dari depan ada pipa banner dari bagian bawah kalengnya. Lanjut, yang ini adalah pipa besi yang kami ambil dari sisa potongan pipa L tadi. Ini buktinya. Kemudian kami masukkan tanah ke sisi bagian dalam dari pipanya. Seperti yang terlihat di video ini, kami menggunakan supit untuk memasukkan tanahnya. Kemudian kami ratakan ke seluruh bagian sisi dalam dari pipa ini hingga berbentuk melingkar seperti ini. Kemudian kami pasangkan ke pipa bannernya. Lalu kami rapihkan menggunakan sumpit, dan kami pastikan agar tidak ada kebocoran. Lanjut di bagian ini kami menggunakan pipa seperti ini dengan diameter lubang sekitar 1,5 cm, bentuknya seperti ini. Rencananya pipa ini akan kami sambungkan ke banar api lilin nantinya. Ini yang kami maksud banar api lilin dari kompor gas, bentuknya seperti ini. Kemudian kami pasangkan ke ujung pipanya. Caranya cukup dimasukkan saja seperti ini. Namun sebelumnya, pipa ini sudah kami potong seukuran panjangnya sekitar 2,5 cm menggunakan mesin gerinda. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Lalu kami masukkan ke pipa banarnya.
Sementara di bagian akhir ini, kami akan pasangkan kipas blower ke pipa bannernya. Kami tambahkan pipa sambungan dari blower ke pipa bannernya seperti ini, yang di dalamnya sudah kami lapisi spons supaya anginnya tidak bocor. Seperti yang terlihat di video ini, cara memasangnya cukup dimasukkan saja seperti ini, dan dipastikan tidak bocor terlebih dahulu sebelum digunakan. Seperti ini kipas blower yang kami gunakan. Kemudian kipasnya kami masukkan ke pipa sambungan ini. Supaya kipas ini stabil, maka kami beri bantalan di bagian bawah kipasnya. Kemudian kami sambungkan ke listrik. Sebelum digunakan akan kami coba terlebih dahulu, apakah semuanya bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Kami rasa ini semua sudah aman untuk digunakan. Kemudian yang ini kami menggunakan potongan celana jeans. Sebenarnya, celana ini celana bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Dan kami akan jelaskan alasan kami. Kenapa menggunakan celana jeans ini sebagai sumbunya? Karena kami beralasan kebanyakan celana jeans terbuat dari kain wol. Jadi, untuk menggunakan sumbu kompor ini, harus menggunakan bahan yang terbuat dari kain wol, termasuk celana jeans ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti cara ini, silakan gunakan kain apa saja. Yang penting terbuat dari kain wol, tidak harus pakai celana jeans seperti yang kami gunakan saat ini. Kami hanya menggunakan bagian bawahnya saja dari celana jeans ini. Kami ambil 2 potong, seperti ini. Kemudian kami bentuk bulat seperti ini. Setelah itu kami masukkan pas di bagian tengah, antara pipa banner dan kalengnya. Untuk bahan bakarnya, kami menggunakan minyak goreng atau minyak goreng bekas yang biasa disebut minyak jelantah, karena minyak jelantah harganya sangat murah sekali dibandingkan minyak goreng yang baru. Kami menggunakan botol plastik bekas deterjen seperti ini. Karena botol ini, di bagian ujungnya ada tutup yang menyerupai seperti corong. Seperti biasa, kami akan uji coba terlebih dahulu kompor ini, sebelum digunakan nantinya. Pertama, kami tuangkan minyak goreng ini sedikit saja. Kemudian kami sulut menggunakan korek api tembak. Beginilah penampakan apinya. Lalu kami coba nyalakan kipasnya. Kami mencoba besarkan volume kipasnya. Seperti yang terlihat di video ini, apinya sudah mulai membiru. Sepertinya kompor ini sudah mulai panas.
Setelah kami amati, ternyata kompor ini hampir tidak mengeluarkan asap sama sekali. Yang kami lihat hanyalah bara dari pembakarannya. Sesekali kami tambahkan minyak goreng ini, namun hanya sedikit saja. Pada uji coba kali ini, kami akan menggoreng kerupuk. Tidak butuh waktu lama. Setelah kami tuangkan minyak goreng ini, terlihat sudah mendidih. Kami coba masukkan kerupuknya. Hanya sebentar saja. Setelah kami masukkan kerupuknya terlihat sudah hampir gosong. Lanjut, kami menggoreng ikan. Sebenarnya uji coba ini memakan waktu sangat lama sekali. Namun kami potong dan kami ambil hanya beberapa menit saja. Begini cara mematikan apinya. Pertama, jangan tambahkan lagi minyak gorengnya.
Yang kedua, volume kipasnya dibesarkan, maka dengan sendirinya api ini akan mati. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa di subscribe. Sepertinya sisa minyak gorengnya ini lumayan masih banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.